A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Silakan dibaca terjemahnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya Allah menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Terjemahan dalam bahasa Indonesia itu sudah dibuat terjemah bebas yang mudah difahami. Kalau asalnya di sini sebutkan maf'ulnya dulu baru fa'ilnya. Wa idzibtala, dan ingatlah ketika menguji Ibrahim akan Ibrahim. Siapa Rabbuhu? Tuhannya Ibrahim. Kalau kita kan biasanya begini, si Zaid memukul Umar, yang disebut subjeknya dulu apa objeknya dulu? Subjeknya dulu kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab indahnya di situ, memukul akan Umar oleh si Zaid. Nah, kalau terjemahnya begitu nggak enak kita. Maka di situ diartikan diuji oleh Tuhannya. Kalau terjemah asalnya, dan ingatlah ketika menguji akan Ibrahim Tuhannya. Dah, itu kebahasaan saja. Nabi Ibrahim itu orang yang berhasil menyabet gelar banyak, dan gelar itu tidak satu dari sejuta manusia mendapatkannya. Kalau cuma wisuda sarjana S1, S2, S3 sampai profesor gampang sekarang. Mau dapat Raden gampang, mau dapat Gus alah gampang. Tapi untuk mendapatkan gelar yang dimiliki oleh Ibrahim itu tidak ada lembaganya. Nah, sulit. Apa gelar-gelarnya? Nanti kita akan sampaikan. Ini adalah perjalanan Kanjeng Nabi Ibrahim sebelum menyabet gelar-gelar tadi. Apa? Kuliahnya itu ibtilaun, ujian. Dan hebatnya ujian Allah kepada Ibrahim itu sekarang diberitahukan kepada kita, tapi waktu Ibrahim mau diuji nggak dikasih tahu. Nggak ada judulnya ujian. Misalnya gini, Ibrahim, besok kamu akan diuji dengan ini. Gampang persiapan. Itu ujiannya dadakan semua. Dan di luar persiapan, di luar nalarnya. Kalau sekarang kan gampang. Baru saja masuk kuliah sudah tahu besok ujiannya bulan Desember, udah tahu kita. Mata kuliahnya ini saja yang akan diujikan, ini gampang, apalin aja itu terus. Begitu sampai saatnya kita sudah bisa ujian dengan tenang, lancar, hafal semua. Yang nggak akan diujikan, nggak akan diapalin, kan gitu. Nah, kayak di pesantren saya, kalau akan ikut ujian negara, ujian akhir, itu wajib menghafal 4 kitab kuning di luar kepala. Dari sekarang mereka udah ngapalin. Dia 4 biji, belum kecil-kecil juga kan.
Nah, nanti sampai ujian, karena kalau mereka tidak hafal yang kitab 4 ini tidak bisa daftar ujian negara. Jadi kalau ada 1-2 santri yang kemudian tidak ikut ujian negara, bukan tidak pinter pelajaran sekolahnya, pinter dia, matematik pinter, bahasa Inggris pinter, tapi 4 kitab ini nggak lulus, nggak bisa. Dites dulu baru daftarkan ujian. Ada yang nunda setahun gitu, karena kemarin nganggap enteng, tidak persiapan. Jadi kalau kita akan diuji, biasanya kita diberitahu dulu kapan waktunya, apa saja pelajarannya, kan gitu. Gampang lah itu. Ibrahim tidak diberitahu, tahu-tahu datang aja ujian. Apa saja ujiannya? Ibrahim diuji oleh negara yang memiliki kebijakan menyembah patung. Mungkin kita bisa saja tidak menyembah patung ngumpet-ngumpet, tapi beratnya bagi Ibrahim justru produk patung di rumahnya. Coba gimana itu coba? Sudah begitu yang bikin bapaknya sendiri, nggak tanggung-tanggung, dirut BUMN, direktur utama badan usaha milik Namrud, itu bapaknya. Terlepas nanti kontroversi apakah Azhar bapak kandung karena ada tarikh lain sebagainya, tapi Quran menyebut bapaknya sendiri, abihi. Kita bisa saja tidak turut nyembah berhala. Lah ini bagaimana orang nyembah berhala? Bagaimana? Ini ujian paling berat. Butuh diplomasi, butuh kecerdasan. Tiap hari orang ada yang order pesanan patung. Ini ada patung gambar perempuan cantik, ada patung gambar Doraemon, itu mungkin buat anak-anak ya patungnya itulah. Terus ada patung gambar tahu, apa tuh, SpongeBob ya. Tergantung pesanannya, karena setiap orang kan punya tipe Tuhan sendiri-sendiri. Orang kan punya imajinasi, punya khayal sendiri tentang Tuhan yang hebat. Udah yang pesannya patung Tuhan tuh sterk, atletis. Tapi ada juga Tuhan yang lagi senyum manis, nah, itu beda. Jadi Tuhan preman itu beda sama Tuhannya santri, beda. Kalau Tuhan rumah sakit ya paling enggak baju putih gitu loh patungnya itu. Pakai sepatu gitu. Ya, Tuhannya dewe-dewe lah. Ujian berat. Tapi Ibrahim lulus ngadepin ini dengan resiko apa? Pertama, dikucilkan oleh keluarganya. Yang kedua, disubversifkan oleh negaranya. Lulus. Nah, dan lulus nilai Ibrahim dalam kelulusan itu A+. Apa A? A selesai plus damai. Kalau orang yang cerdas menyelesaikan masalah tuntas tanpa ada sisa masalah. Kenapa? Jiwa santun. Ketika Ibrahim berdakwah kepada keluarganya, sebab orang dakwah harus keluarganya dulu, jangan ceramah di luar keluarganya berantakan. Nggak usah, beresin rumah tangga, anfusakum wa ahlikum dulu, baru yang lain. Itu seperti kita tahu ancaman bapaknya apa? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tidak menghentikan ngomongmu, Ibrahim ngomong terus, wer-weran terus, tak rajam kamu. Dilempar batu loh sampai mati, bayangin aja. Mana ada orang tua yang tega menyakiti anaknya kalau belum keterlaluan. Berarti apa yang dilakukan Ibrahim menurut versi bapaknya itu kesalahan yang sangat luar biasa, di luar batas. Itu bisa diamputasi ya. Berat.
Sebab apa? Berhubungan dengan ekonomi keluarga. Bisa jomplang berdaringan ini. Selama ini penghasilan bapaknya itu dari produk itu. Tapi Ibrahim menyikapi orang tuanya hebat. Salamun alaik. Meskipun bapaknya kasar, tetap dia mengucapkan salam pada bapaknya. Dia tinggalkan sesembahannya, tapi tetap santun dengan orang tuanya. Beda sama kita. Kita kalau beda pilihan, jangankan beda agama, pasti jadi musuh. Ayo lihat sekarang. Timbang beda calon presiden, jadi musuh kan? Ayo di kantor di sini, yang beda calon presiden akur nggak? Bisa dibayangkan kalau di rumah sakit ada orang dua yang sedang bekerja, dokter dengan perawatnya, beda pilihan, bahaya. Kata dokternya vitamin A, kata ini vitamin B, mati tuh pasien. Korban perbedaan pendapat. Bisa nggak? Bisa. Penanggung jawabnya dokter Anu, ini si perawatnya nih, pokoknya gue jatuhin dia. Yang penting dia dipecat dah. Ya kan? Misalnya disuruh impusnya pakai ini, impusnya malah pakai bensin, ada tuh. Yang kena kan dokternya. Kita ini selalu menganggap bahwa kalau berbeda itu musuh, ya kan? Padahal semua yang kita miliki itu beda. Istri beda, anak beda, rumah beda, orang tua beda. Pesan atau tidak pesan, perbedaan pasti ada. Dan itu berhubungan dengan selera kan. Kalau sudah selera nggak bisa maksa. Orang tuh promosi, wah sate kambingnya enak banget. Saya bilang bau banget. Ya kan? Tapi bagi yang seneng, justru aromanya itu yang menawan. Baru dari aromanya sudah terbayang kelezatannya kan. Saya baunya doang udah puyeng kambing. Kecuali kalau kambing yang baru dipotong, segar saya suka. Nah, ujian itu disikapi oleh Nabi Ibrahim dengan santun. Dia tetap furqon, tidak ikut pendapat ayahnya, tidak ikut memilih pilihan ayahnya, tapi ayah ya tetap ayah, dia hadapi dengan santun. Teman sebelum pemilu, teman musim kampanye, sampai selesai pilpres ya teman. Kita ini berteman kalau belum ada pemilu. Rukun banget di masjid. Wah, akur banget, makan bareng yuk. Yalah itu. Begitu muncul capres 2, ogah gua ngajak dia, emang ya dia melain. Ada yang begitu ya? Benar. Mau nyontoh siapa? Ini Nabi Ibrahim mau naik kelas nih, ujiannya itu tuh. Tetap stabil walaupun beda pilihan. Dia tanggung-tanggung, beda agama dengan ayahnya. Lulus di rumah Ibrahim, kemudian tidak kemudian bebas di negara. Naik persoalannya. Dia selesai dengan ayahnya, belum selesai dengan negaranya. Ini menyangkut GBHN ini. Garis-garis badag hancur negara ya. Panggil Ibrahim, dan Ibrahim bertanggung jawab. Panggil, maju, orang minggat. Ini dai yang hebat. Sebab kalau dai tidak bertanggung jawab, pergi ke luar negeri nggak selesai urusan. Itu Ibrahim hebatnya. Apa ngumpet di kampung nggak selesai. Dan hebatnya Ibrahim tidak punya pembela. Tidak ada yang menyebar hoax di luar. Kriminalisasi Ibrahim, tidak ada. Nggak ada yang bela. Siapa belanya? Hasbunallah. Sangunya itu aja itu. Hasbi Allah. Kalau sekarang kira-kira ada mubalik, ngomongnya kasar, jelek, terus diminta pertanggungjawaban, ada yang belain nggak? Banyak, dan tidak sadar yang belain juga ikut dosa kalau salah. Ibrahim tidak ada yang bela. Keluarganya sudah ngemusuhin, semua rakyat benci, apalagi disebarkan berita bahwa Ibrahim sudah melakukan penistaan Tuhan-Tuhan kita. Tuhannya sampai dikembah, disembah-sembah, dikampakin semua coba.
Tuhan yang dipuja-puja dikampakin semua. Yesus satu doang yang paling gede, memble megangin kampak begitu. Coba itu kalungin kampaknya. Kamu hancurin Tuhan kita ya? Tanya aja lu gede noh. Lah kagak bisa ngomong, lo tau lo kagak bisa ngomong, lo sembah lo. Namanya anak muda kan biasa kasar dikit ngomongnya. Wajar lah. Tapi walaupun kasar bener, nggak tambah kalimat yang enggak. Dua asar Namrud slompret, nggak ada, dia apa adanya apa perlunya, nggak ditambah-tambahin. Namrud nih sarungannya, nggak perlu. Nggak usah ditambah-tambahin, seadanya saja. Sebab kalau ada dakwah sudah bener, kasar ditambahin buruk, yang nambahin tuh bisikan setan. Hati-hati. Kalau sudah bisikan setan, nanti masuknya kepada yang mendengar juga akan meleset, hati kita jadi rusak, pahala kita hancur. Dakwah itu besar sekali pahalanya, tapi kalau sudah menyinggung perasaan orang, nyebut nama, itu sudah ghibah statusnya, kecuali orang-orang yang mujahir, orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Semua orang tahu maksiatnya, kalau baru terduga, diduga, itu tidak usah dighibah. Emang gampang jadi penceramah itu? Orang gampang, kelihatannya aja gampang. Sambut, jemput, kasih amplop, cium tangan, lu mikir. Dari Citayam ya? Iya. Noh, udah jemput bener kan? Kalau nggak ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah, ya mungkin Pak Haji Mahali ingat ceramah-ceramah saya dulu kan? Ya dulu lah gitu. Yang dulu ya dulu lah. Panggil sama Namrud, sidang, datang. Karena memang targetnya Ibrahim itu dakwah bukan cuma di rumah, bukan cuma di jamaah, tapi tidak ada satu keterangan pun bahwa Ibrahim itu berbuat yang macam-macam di luar. Fokus pada masalah. Begitu dipanggil, datang sendiri. Debat terbuka. Waktu itu mah nggak ada liputan, makanya Tuhan liput, laporkan sama kita. Kalau udah ada liputan mah nggak kudu pakai kitab suci, kita forward aja sudah liputannya. Karena si Namrud ini ngaku sebagai Tuhan, nanya, bro, siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa yang gerakin matahari dari timur ke barat? Allah. Siapa yang menghidupkan matikan? Allah. Aku. Waduh, gitu kata Namrud. Bagaimana hidupkan matikan? Buktinya kalau orang saya biarkan hidup, hidup, saya bunuh, mati. Kata Namrud, yang namanya uhyi wa umit, aku menghidupkan, aku matikan. Kalau orang diantepin ya hidup, kalau dia bunuh ya mati, tergantung saya. Lah itu mah aku juga bisa. Kekuasaan telah membuat dia memposisikan diri sebagai Tuhan, dan dia mengartikan bahwa menghidupkan matikan itu orang diantepin hidup-hidup, dibunuh mati. Sepele amat. Dah, kata Ibrahim gini ya, kalau memang engkau Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan, tidak perlu hidup mati sekarang. Tuh matahari kan dari timur, balikin loh dari barat sekarang. Ayo, suruh balik lagi ke timur dari barat sekarang. Ya ora bisa, bagaimana mau bikin hidup mati loh, timbang geser doang ora bisa. Itu bahasa sekarangnya begitu. Fabuhital ladzi kafar. Namanya penguasa kalah debat kan malu. Kalau sudah kalah debat dan malu, yang bergerak palu. Divonis ternyata Ibrahim melakukan kesalahan besar karena merongrong kewibawahan negara dan subversif. Tangkap dia. Bakar. Mau dibakar itu, jangan dikira tidak ada makhluk lain yang bergerak. Ada bantuan. Malaikat berdatang. Adakah hajah ya Ibrahim? Ada yang perlu dibantu? Orang lain gak lihat, Ibrahim dong. Diam-diam loh, gue bantuin, mau gak? Itu diam-diam intervensi malaikat ada. Coba itu. Tapi Ibrahim bertanggung jawab.
Nggak usah ada tim pembela, nggak usah ada pengacara, nggak usah ada namanya penasihat hukum, itu bohong semua, gitu kira-kira lah. Kok yang duit ya? Alah, ada ketok pembela ninjong jual duit pe. Ibrahim tahu malaikat akan dapat pahala banyak dari sisi Allah belain dia, bukan duit. Malaikat kan nggak perlu duit ya, pahala. Tapi Ibrahim dengan keimanan yang kuat, kalau itu datangnya dari Allah aku terima. Tapi kalau cuma karepmu dewe, kamu ibadah dengan aku, nggak ada urusan. Podo-podo urusan dewe, menggawe dewek-dewek kan? Ada juga Quran waktu itu datang katak itu cebong, bapaknya cebong, itu nyemprotin air ke api itu. Rakyat kecil itu jangan dianggap hina. Mereka punya simpati dan empati sendiri. Kalau orang-orang besar, anggota DPR misalnya itu ngomong, itu omong kosong lah kebanyakan itu. Belain kebenaran omong kosong lah, belain rombongannya sendiri. Lihat, cebong kodok. Itu serombongan kodok datang, nyemprotin air ke api yang berkobar. Ya namanya kodok kan gak kudu banyak omong ya, dia makan spontanitas, gak kudu pakai proposal dulu, kemudian izin mau nyemprot, ya ada semprot-semprot aja. Lain sama malaikat kan tertib. Kalau ACC saya semprot, ya kalau enggak kan gitu malaikat mah. Kodok mah enggak, namanya rakyat kecil, spontanitas. Artinya demonya itu tidak dikondisikan lah, tidak dikoordinir lah kalau kodok gitu. Dia sukarela nyumbang sendiri. Apa yang pegang Ibrahim? Dia tidak pegang pada malaikat, dia tidak pegang yang lain. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu dia pegang. Semua sandaran sudah tidak ada. Orang coba-coba bela berhadapan dengan Namrud. Allah, dia tempat aku bersandar. Ahmad lulus tuh mata kuliahnya tuh, ujiannya lulus. Terus tugas lagi apa? Buang anakmu. Coba anak semata wayang di usia sudah mulai tua. Saya nggak tahu yang dimaksud wayang tuh wayang golek apa wayang kulit. Mungkin wayang kulit kali ya, karena kalau wayang golek kan dua matanya ya, dua kan matanya kan. Mungkin semata wayang tuh ya wayang kulit lah. Lihat dari sini, ini dia juga. Suruh buang anaknya. Tinggalkan anakmu biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tinggalkan di situ. Orang berpuluh tahun gak punya anak, begitu punya, oh kayak apa kan? Sedang balita lucu-lucunya. Ya bininya juga kan masih muda, yang bini kedua. Bini muda, anak baru atuh, beduh seneng banget dah. Dia kerjakan. Dia malah pulang ke rumah bini tua. Lulus tuh mata kuliah kedua tuh. Diuji lagi oleh Allah. Sunat. Umur 80 tahun sunat. Udah coba. Ada sekarang kalau sunatan masal 80 tahun, saya yakin viral itu. Saya kira perlu digagas juga sekarang. Mas Anu masih mau bikin panitia besok. Ini biar ramean dikit, ngapa masjid? Yang gini-gini mulu. Mana pagarnya catnya orang diganti-ganti bertahun-tahun. Buka besok. Sunatan masal gratis di atas 60 tahun. Ramai itu. Waduh, panen oleh jumbo. Rame. Tapi viral itu. Kalau perlu sunatnya yang paling menyenangkan, nggak usah dibius. Lulus. Sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya, ada kulub yang harus dipotong. Anggap kecil lah. Tapi yang paling berat ujiannya apa? Harus menyembelih anak
Ya. Tadi dibuang. Naik lagi, suruh disembelih. Lulus. Dan Ibrahim tidak tawar-menawar dulu, nggak diberitahu dulu, bro begini bro, nanti kalau lu potong gua ganti sama kambing. Enggak. Kalau begitu mah gampang. Tidak diberitahu randonnya. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Dikerjakan, lulus dia. Terus tugas lagi, Nabi Ibrahim tugas menjadi cleaning service. Coba itu. Antahhiru baiti lit-ta'ifin wal qa'imin waruk'is sujud. Rumahku nih bro Ibrahim, bersihkan dia. Pel masjidnya kalau sekarang mah. Ini cleaning service jangan dianggap kecil pahalanya. Merebut jangan dianggap enteng. Ini kelasnya Nabi Ibrahim. Jadi merebut. Bersihkan rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang sholat, rukuk dan sujud. Lulus. Nah setelah lulus semua mata kuliah yang berat-berat tadi, baru diumumkan oleh Allah, inni ja'iluka linnasi imama. Sekarang kamu aku angkat menjadi imam seluruh manusia. Jadi mau jadi pemimpin itu harus melewati ujian, gak enak-enakan. Sabar diuji, sabar dicaci maki, kerja keras banting tulang, sampai kemana-mana pergi dia. Mulai dari ujian keluarga sampai ujian kelas negara, baru Allah umumkan kamu sekarang jadi imam. Gak diberitahu nanti kalau kamu lulus semua jadi imam, gak diberitahu. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau juga ada Khalilur Rahman atau Khalilullah, teman dekat Allah lah kalau bahasa kita mah, dekat dengan Allah. Beliau juga adalah Abu Dhaif, bapak tamu, dan beliau juga adalah Al-Imam, seorang pemuka manusia. Nah, terus baru dah tuh selesai pelantikan ya, situ juga Ibrahim usul wa min dzurriyyati, kalau bisa anak cucu saya juga ntar jadi imam dah. Kalau saya nggak ada yang naik anak saya, kemudian cucu saya, terus turun temurun. Ya memang namanya manusia kan, kalau manusia seneng tuh pingin mewariskan kesenangan sama anak cucu kan, tapi kalau susah nggak ada yang warisin. Lo jangan kayak baba ya, biar maju dikit sekolahnya, cukup baba dong belaksak nih ya. Kalau kesenangan kemuliaan kebesaran suka diwariskan. Makanya di Indonesia anggota DPR sekarang tuh anaknya DPR yang dulu. Artinya kalau sekarang pada jadi maling, emang bapaknya juga maling kan, turunan maling. Setelah berhasil mencuri di gedung DPR, dia wariskan juga. Lihat anaknya sekarang. Berapa orang sih anggota DPR yang tidak turunan anggota DPR pencuri dulu itu? Bapaknya misalnya ketua MPR gitu kan, anaknya masuk juga gedung MPR. Udah biasa itu. Ya, cuma takut kehilangan kursinya, punya dia juga kemarin. Tapi kalau orang susah, nggak ada yang minta diwariskan. Belum begede bocah udah bilang, "Mbah, jangan sampai dah kayak bapak gua." Waduh. Makanya merubah nasib. Nah, Nabi Ibrahim bedanya dengan kita apa? Keimaman Kanjeng Nabi Ibrahim itu bukan pangkat keduniaan, tapi pangkat kemuliaan di sisi Allah. Kalau minta kepada Allah itu permintaan yang hebat itu. Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin, janjiku tidak akan menyentuh orang-orang yang zalim. Sok Ibrahim,
perebutkan saja prestasi itu. Siapapun yang bisa meraih seperti prestasimu, anakmu atau bukan anakmu, cucumu atau bukan cucumu, siapapun juga, dia akan berhasil menjadi imam. Dilemparkan oleh Allah. Allah tidak mengatakan doa bisa, tidak. Dia hanya mengatakan janjiku, komitmenku. Ahad itu komitmen, bukan janji. Kalau janji wa'dun. Komitmenku, siapapun ku angkat jadi imam asal dia tidak zalim. Maka orang yang pernah melakukan kezaliman menurut ayat ini tidak layak menjadi imam. Anak cucu Ibrahim jadi semua enggak? Luar biasa. Karena mereka kalau akan berbuat apa saja selalu baca lagi, jangan lupa ya, bapakmu orang baik. Terus mau nyimpang, jangan bikin malu bapakmu. Itu hebatnya. Dari kanjeng Nabi Ibrahim lah kemudian lahir puak besar, dua puak besar, Bani Israel dan Bani Ismail. Bani Israel itu 15 nabinya, coba itu. 14 nabi ya. Itu belum nabi-nabi yang tidak tercantum di Quran, karena banyak nabi-nabi yang tidak ada namanya. Qad qasasnahum 'alaik, dan ada yang lam naqsushum 'alaik. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang namanya nabi itu hanya 10 orang yang bukan baninya turunan Nabi Ibrahim. Coba dihitung, Adam, Idris, Nuh, Hud, terus Soleh, terus Lut, Ibrahim, Ismail. Itu dia semua berapa tuh? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus Lut. Nah dari Ibrahim ke bawah itu cucunya semua. Hitung berapa itu? Jadi kalau dari Bani Israel itu 15, yang non Bani Israel 10. Satu termasuk Ibrahim. Tapi Bani Israel itu cucunya Ibrahim. Dari situ 2 nanti. Tapi hebatnya dari Ishak terus ke bawah berentet Nabi, tapi dari Ismail cuma 1 dikumpulkan energinya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi soklah, sebenarnya Allah juga sedang menguji kita sama dengan Nabi Ibrahim. Gak diumumkan ujiannya, tiba-tiba sakit perut, nggak ada pengumuman. Jadikan ujian-ujian dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi menjadi alat menaikkan derajat kita di sisi Allah loh ya, jangan si manusia. Nanti kalau si manusia mah sensasional kan, di sisi Allah aja. Biarkan dia yang menguji kita dengan kebaikan dan keburukan, dan kita lulus. Ingat, yang paling berat itu diuji dengan kebaikan. Orang bisa sabar mungkin dibikin miskin, tapi orang tidak bisa sabar belanja mulu kalau sudah dibikin kaya. Ya, orang bisa sabar dibikin fakir, tapi kalau sudah bikin kaya tidak sabar untuk poya-poya. Ya, itu yang berat. Dua-duanya ujian. Tinggal tanya diri, sekarang kita sudah imam apa belum di hadapan Allah kira-kira? Jangan sampai ujiannya diulang-ulang. Makanya kalau orang yang nggak sabar, ujiannya suka diulang-ulang. Ini mulu, lalu sabar. Lolos ini, naik ujiannya, naik lagi. La yanalu ahdiz zalimin. Allah tidak akan, janjinya tidak akan menyentuh orang yang zalim. Ibrahim itu hebat. 2 manusia yang digandengkan dalam salawat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim.